Untuk mahasiswa menambahkan publikasi ilmiah, klik publikasi ilmiah. Pilih antara buat publikasi jurnal atau proceeding paper. Ikan keterangan draft dan klik submit. Detail publikasi dapat dilihat dengan mudah dengan klik link judul pada daftar. Untuk menambahkan progres studi mandiri, klik studi mandiri, lalu klik buat submisi studi mandiri. Ikan keterangan draft studi mandiri dan klik submit. Setelah mahasiswa membuat draft publikasi ilmiah berupa jurnal atau proceeding, mahasiswa dapat membuka detail draft publikasi tersebut. Setelah membuka halaman detail publikasi ilmiah, mahasiswa akan melihat opsi untuk mengedit draft atau mengajukan konfirmasi kepada dosen terkait. Setelah memastikan detail draft publikasi sudah benar, mahasiswa dapat mengajukan konfirmasi. Setelah mengajukan konfirmasi, dosen terkait yang nama panjangnya tercantum pada detail publikasi ilmiah akan segera menerima notifikasi melalui aplikasi dan juga melalui email. Setelah berhasil mengajukan konfirmasi, dosen pembimbing atau dosen partner terkait akan mendapatkan email mengenai pemberitahuan ajuan konfirmasi publikasi ilmiah. Dalam email ini, terdapat informasi mengenai publikasi ilmiah seputar penulis, judul, topik, dan juga absen. Untuk melakukan update status, silahkan klik pada publikasi ilmiah yang Anda ingin ubah statusnya, kemudian klik tombol update status pada halaman detail, kemudian isi form update status yang ditampilkan, mulai dari nama jurnal, deskripsi jurnal, maupun status yang sesuai dengan Anda inginkan. Kemudian jangan lupa upload bukti perubahan status dalam bentuk file foto, JPEG maupun PNG, kemudian lakukan submit pada update status. Setelah mengubah status menjadi publish, pengguna bisa mengisi detail tambahan seperti jurnal, volume jurnal, dan lainnya dengan mengklik tombol tambahkan detail pada detail publikasi ilmiah, kemudian mengisi formulir yang tersedia, kemudian setelah disubmit, maka pengguna bisa melihat detail tersebut pada publikasi ilmiah yang mereka buat. Dosen dapat melihat daftar permintaan bimbingan dengan menekan tombol permintaan persetujuan bimbingan pada navigation bar. Setelah itu, dosen dapat melakukan konfirmasi bimbingan dengan menekan judul publikasi, mencentang konfirmasi pengubahan status, dan menekan tombol terima. Selain itu, dosen juga dapat melakukan penolakan bimbingan dengan menekan judul publikasi, menekan konfirmasi pengubahan status, dan menekan tombol tolak. Di sini dosen akan diminta untuk mengisi catatan penolakan yang akan diberitahukan kepada mahasiswa terkait, seperti berikut. Lalu, bagaimana cara kita melihat detail publikasi ilmiah atau studi mandiri yang kita buat? Mudah saja kok, hanya dengan 2 kali klik saja, Anda bisa melihat detail dari publikasi ilmiah atau studi mandiri yang kita buat. Bagaimana caranya? Pertama, klik tombol publikasi ilmiah pada navigasi bar di atas, atau bisa klik tombol studi mandiri jika ingin Anda melihat studi mandiri. Setelah itu, akan muncul tabel publikasi ilmiah yang kita buat, dan kita dapat memilih judul yang kita mau untuk dilihat detailnya. Pada contoh ini, saya akan memilih Journal User Manual. Setelah kita klik, maka akan muncul detail dari publikasi ilmiah yang kita buat. Nah, mudah sekali kan? Cara untuk melihat detail publikasi ilmiah atau studi mandiri pada aplikasi PPI ini. Lanjut ke bagian berikutnya. Selain untuk menyetujui konfirmasi bimbingan dan memantau status publikasi ilmiah mahasiswa bimbingan, dosen juga memiliki fitur buat publikasi yang memungkinkan dosen untuk membuat publikasi ilmiah. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan dosen dalam mencatat status publikasi ilmiah yang sedang dikerjakan. Dalam fitur ini, dosen dapat bekerja sama dengan dosen lain. Dan
Dosen tersebut juga akan menerima notifikasi konfirmasi setelah draft publikasi ilmiah tersebut diajukan.